Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terfood TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita bisa melakukan segala hal yang telah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam rangka kita memanfaatkan sebaik-baiknya amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Sahabat Terfood TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini adalah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak solih dan solehah sesuai dengan harapan kita semua. Dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah khawatir para orang tua yang meninggalkan anak cucu keturunannya di belakang mereka. Anak cucunya dalam kondisi lemah yang mereka khawatirkan keadaan kehidupannya kelak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita para orang tua betul-betul memperhatikan bekal dan pendidikan bagi anak keturunan kita, sehingga kemudian ketika mereka dewasa nanti, mereka berkecimpung di kehidupan nyata yang sebenarnya. Mereka tidak gagap, mereka tidak lemah, dan mereka tidak tertinggal, apalagi tertindas oleh pihak-pihak yang lain. Untuk itulah kewajiban kita memberikan warisan dalam semua aspek kehidupan. Meskipun ayat ini berbicara khusus terkait dengan ayat-ayat waris, namun secara tersirat ada 4 faktor yang harus diperhatikan oleh para orang tua selain memberikan warisan harta kekayaan kepada keturunannya. 3 yang lainnya adalah kita harus khawatir anak cucu keturunan kita lemah dalam fisiknya. Yang kedua, lemah ilmunya. Dan yang ketiga paling fatal adalah lemah akidahnya. Jadi selain yang harus kita waspadai keturunan kita lemah hartanya, tidak berharta, menjadi orang-orang miskin, yang kemudian para orang tua diharuskan untuk meninggalkan harta warisan meskipun hanya sedikit. Tapi juga para orang tua harus khawatir meninggalkan keturunannya lemah fisiknya, lemah ilmunya, apalagi lemah akidahnya. Para sahabat Terfood TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lemah harta tentu saja bukan berarti kemudian orang tua berkewajiban untuk mewariskan harta kekayaan kepada keturunannya, lalu kalau tidak, lalu orang tuanya berdosa. Tentu saja tidak demikian. Tetapi agar kemudian anak cucu keturunannya tidak menjadi peminta-minta, tidak menjadi ejekan orang, hinaan orang, maka biarlah mereka menjadi berdaya. Mereka punya harga diri, punya kehormatan dengan memiliki harta kekayaan dari orang tuanya meskipun itu sedikit. Dan Islam sebagaimana kita ketahui bukanlah agama yang mengharuskan kita habis-habisan mencapai kehidupan dunia. Kita diharuskan seimbang, tawazun untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Tentu saja kehidupan akhirat harus kita utamakan, karena kalau kita mengejar akhirat, dunia kita pasti ikut. Namun kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu bisa ikut. Maka inilah yang harus kita perhatikan pertama kali. Yang kedua, kita harus memperhatikan keadaan anak-anak kita agar mereka tidak jadi anak-anak yang bodoh, lalu kemudian menderita karena kebodohannya. Berikan bekal ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, entah langsung dari kita orang tua atau kemudian kita sekolahkan, titipkan kepada guru-guru mereka. Yang ketiga, kita
harus menjaga anak kita agar tidak lemah fisiknya. Fisik sangat penting menunjang kehidupan kita sehari-hari dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, lain sebagainya. Harus kita perhatikan kondisi kesehatan fisiknya. Dan yang terakhir, kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita lemah akidahnya, lemah imannya, lemah Islamnya. Ini harus paling kuat kita perhatikan agar anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman, menjadi muslim yang baik, memiliki akidah shahihah yang kuat, sehingga mereka selamat di akhirat kelak ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi penting dari ayat ini, agar kemudian kita memberikan didikan terbaik kepada anak-anak kita, terutama di momentum terbaik di bulan suci Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.